Selamat pagi Bu Meza. Selamat pagi, Pak. Gimana, Pak Ah, Eko? sibuk gak nih kira-kira? Saya mau ganggu waktunya sebentar ini. Oh, lagi nggak sibuk kok, Pak. Lagi longgar-longgar aja. Gimana? Kan pada pertemuan yang lalu kan saya pernah bilang kan Bu, kita kan sesama kelas 5 ya saling sharing. Kadang Ibu kalau ada kendala Sharing. ngobrol ke saya. Nah, gantian Bu, ternyata saya nemuin ini Bu. Ya unek-unek lah Bu yang harus saya sampaikan ke Ibu. Oke, silakan, Pak. Mau ngobrolin apa nih kita nih? Ini loh Bu, saya ini agak kewalahan ini ngajar di kelas. Kewalahan, Bener-bener kewalahan. ngerasa Kenapa, Pak? Kok kewalahan bisa ini Bu. sampai kewalahan? Jadi anak-anak kelas 5A itu kalau misalkan saya jalan dari kelas mana gitu ya Bu, kelas 6 apa kelas 4 gitu, itu mesti bilang, Benar. Pak besok game ya, nah, Pak nanti game ya. Nah, saya ditagih game terus gitu loh Bu. Jadi aduh, itu kewalahannya di situ Bu. Anak-anak selalu minta game terus sama saya. Oke, jadi ketika Bapak jalan, anak-anak kelas 5 ya, Pak? Sering menagih Iya, game kelas untuk 5. bermain game. Ini Heeh. maksud Pak Eko nih game yang seperti apa ini, Pak, maksudnya? Game permainan atau Maksudnya game gimana? dalam pembelajaran, Bu. Bukan Game game dalam yang pembelajaran. ke gadget, enggak. Game pembelajaran. Jadi setiap saya selesai menerangkan materi gitu kan, Bu. Jadi anak-anak selalu saya berikan game gitu. Jadi gamenya itu mengacu pada materi-materi yang sedang saya sampaikan. Kalau itu Oh bagus, begitu. Bu. Kadang-kadang anak ini materi belum selesai sudah minta game. Nah, itu yang menjadi kendala saya itu yang pertama itu, Bu. Kemudian kan koleksi game saya kan nggak banyak ya, Bu ya. Kalau setiap hari ditagih game itu rasanya kok kadang-kadang di rumah itu kepikiran, wah mau ngasih game apa ini besok. Jadi ada beban sendiri, Bu, di rumah. Kemudian kan kalau saya memberi game ke anak-anak itu waktunya itu lama, Bu. Jadi bisa satu pertemuan itu memang saya khususkan untuk game. Jadi materinya tersampaikan, ya anak-anak melaksanakan game itu dari awal sampai selesai ya game itu terus. Jadi kendalanya kalau misalkan setiap hari anak-anak itu minta game, takut saya ini materi pembelajarannya nggak kekejar juga gitu loh Bu. Kehabisan waktu gitu, kehabisan main game terus. Oke, Itu. jadi Pak Eko ini pengen cerita bahwa anak-anaknya di kelas 5 ini sering menagih game, meskipun game ini nih game pada materi pembelajaran yang Bapak lakukan seperti itu ya Pak. Iya, Tapi iya Bu. Pak Eko juga punya kendala karena Heeh. keterbatasan memiliki game-game interaktif, Iya kemudian Bu, takutnya betul. juga memakan waktu yang lama, Bener Bu, sehingga makan waktu. materi tidak bisa tersampaikan gitu ya Pak ya, takutnya. Iya, materi nanti tidak kekejar gitu loh Bu. Ada materi yang tertinggal takut saya. Itu. Oh begitu. Nah sebenarnya apa sih yang Bapak harapkan dari anak-anak ini kalau melihat dari permasalahan yang Pak Eko alami ini? Harapan saya sih kalau bisa ya normal-normal seperti kelas lain gitu loh Bu. Jadi harapan saya itu eh misalkan dalam satu materi ada 3 pertemuan ya Bu. Ya pertemuan terakhir saja itu loh minta gamenya gitu. Jadi pertemuan pertama, kedua itu pendalaman materi gitu. Ketiganya kalau sudah memang menguasai materi, ayo kita game dengan materi itu. Nah, gitu loh Bu. Jadi harapan saya ke anak-anak itu. Jadi tidak setiap ketemu tuh minta game, terus gitu. Terus kadang-kadang tuh gini loh Bu. Ketika saya masuk itu anak-anak mesti tanya dulu, Pak nanti game ya, Pak nanti game ya. Kalau saya jawab gini, hari ini khusus materi dulu ya anak-anak. Tiba-tiba terus lesu gitu. Uh, Oh ini gimana ini anak-anak itu kadang-kadang terus ada agak beberapa yang lesu gitu loh Bu. Ya nggak game gitu kadang lesu gitu kan. Ya itu Bu yang jadi ini kendala saya ini. Oke, jadi Bapak tuh mengharapkan anak-anak ini uh, Hmm, dia
paham ya Pak ya, paham akan paham. tidak selalu meminta game gitu dan tadi juga masih ada kendala terkait semangatnya anak-anak. Kalau misalkan bertanya menagih game, Pak hari ini ada game enggak? Oh, ternyata enggak ada jadi berubah lesu begitu ya Pak. Iya kayaknya Bu, benar kadang-kadang itu. Kalau begitu dari rencana Pak Eko nih apa nih untuk melihat keadaan peserta didik atau anak-anak Pak Eko yang seperti itu, ada nggak Pak rencana yang akan Pak Eko lakukan gitu untuk membangkitkan semangat peserta didik tentunya, jadi tidak ketika tidak diberikan game pembelajaran begitu, tidak selalu. Mungkin pertama gini Bu, saya mau buat kesepakatan dulu lah ya dengan anak, kesepakatan kelas dengan anak-anak. Jadi saya akan kuatkan tentang yaitu tadi bahwasanya game itu hanya akan saya laksanakan jika materinya sudah selesai gitu, materi pada bab itu sudah selesai gitu. Jadi anak-anak harapan saya menyepakati itu gitu Bu. Karena itu tadi Bu, saya akan jelaskan ke anak-anak bahwasanya dalam satu semester itu kan kita punya kurikulum yang harus dicapai, materi-materi apa yang harus diselesaikan. Takutnya kalau setiap hari game, ya nanti mungkin materi yang terakhir itu nanti takutnya tidak tersampaikan. Nah, itu Bu yang ingin saya gali bersama anak-anak. Oke, jadi tadi terkait kesepakatan kelas ya Pak. Jadi menyepakati mungkin dengan memberikan jadwal lah, mengingatkan bahwa materi dulu nih. Nanti kalau materinya udah selesai, materi pada bab ini sudah selesai, nanti kita akan game gitu. Oke, selain memberikan kesepakatan kelas nih Pak, ada lagi nggak Pak kira-kira? Selain itu dari rencana Bapak? Oh, gitu ya Bu ya. Kalau Bu Meza nanya ada lagi, ini kan karakteristik anak 5A ini beda ya. Saya perhatikan ini kayaknya itu seneng Bu. Jadi kalau boleh dikatakan tuh anak kinestetiknya itu kuat gitu. Jadi enggak seperti kelas 5B, 6A, 6B ini enggak. Kalau yang mereka itu kan ya ngalir normal gitu. Kalau yang 5A ini memang agak lumayan. Mungkin sudah pernah kecanduan dengan game yang saya berikan itu. Jadi maunya itu gerak terus jadi mungkin selain membuat kesepakatan tadi, ini kan kendalanya hanya di waktu ya Bu ya, kendalanya di waktu. Jadi ketika saya memberikan game itu kan biasanya satu pertemuan penuh itu game. Jadi mungkin akan saya mensiasatinya dengan mengganti game itu, membuat kelas itu hidup, tetapi dengan selain game. Jadi mungkin saya akan mempelajari tentang teknik-teknik ice breaking. Ice breaking kan mungkin bisa 5 atau 10 menit kan Bu, tidak memakan waktu, tetapi harapan saya si anak ini tetap perhatiannya penuh gitu. Jadi nggak lesu, walaupun mungkin Pak hari ini ada game nggak? Misalkan saya jawab tidak kan biasanya lesu tuh Bu. Nah mungkin kalau saya ganti dengan ice breaking, oh hari ini tidak ada game tapi ada ice breaking. Nah harapannya tetap semangat ini. Nah gitu harapannya sih itu sih Bu. Nah, Oke, itu jadi sih Bu harapan saya Bu. selain tadi membuat kesepakatan kelas, berarti masih ada lagi nih ice breaking ya Pak. Penerapan ice breaking yang akan Pak Eko lakukan. Kalau ice breaking kan hanya 5-10 menit, tidak memakan waktu yang cukup banyak. Jadi nanti materi bisa tersampaikan juga, tidak memakan jam pelajaran begitu ya Pak. Tidak memakai jam pelajaran ya. Kalau begitu, kalau Pak Eko nih sudah tahu nih langkah-langkah yang akan Pak Eko lakukan, yang Pak Eko terapkan di kelas 5 ini, kira-kira kapan nih Pak bisa Pak Eko lakukan? Oh, ini rencananya akan saya lakukan secepatnya sih Bu Meza ini. Jadi takutnya ini kan mumpung masih semester-semester
pertengahan kan Bu, ini kan belum terlalu istilahnya belum akut lah ini ya. Jadi masih bisa untuk diperbaiki. Jadi secepatnya, jadi saya masuk di kelas 5A itu hari Selasa ya Bu ya. Hari Selasa itu rencananya langsung akan saya alokasikan waktu untuk membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak tadi. Nah, itu hari Selasa itu sekaligus saya akan langsung coba ice breaking-nya, Bu. Jadi hari Selasa itu nggak akan saya beri game, nggak akan saya beri Oke. game. Jadi nanti saya mau lihat responnya anak-anak di hari Selasa itu bagaimana. Harapan Mhm. saya sih maksimal sih, Bu. Walaupun tidak ada game diganti dengan ice breaking, mudah-mudahan anak-anak konsentrasinya tetap penuh gitu. Hari Selasa itu Bu, rencana rencana saya masuk kelas Rencananya 5. ya. Oke, kalau saya lihat nih Pak Eko nih kan sudah punya rencana-rencana untuk di hari Selasa. Kalau begitu nanti kita coba ketemu lagi di hari Selasa siang atau hari Rabu mungkin ya Pak. Saya ingin dengar juga nih cerita-cerita Bapak bagaimana, apakah sudah diterapkan, kemudian bagaimana antusias peserta didik Bapak seperti itu. Gimana? Oh, oke. Baik Bu. Rabu pagi mungkin ya Bu ya. Rabu Oh, pagi. Rabu pagi. Heeh, Selasa Selasanya kebetulan saya ini ada keperluan keluar. Jadi nanti Rabu pagi lah nanti saya calling-calling Bu Ngobrol-ngobrol. Meza. Rabu pagi Bu. Oke, kalau seperti itu gimana nih perasaan Bapak? Kayaknya kan kita udah di ujung pembicaraan nih. Perasaan Bapak setelah kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, gimana Pak? Eh, Rasanya lega sih Bu. Rasanya Lega. lega. Terus tadi ada sempet yang saya mungkin kalau nggak Ibu istilahnya nggak Ibu gali itu saya nggak kepikiran Bu. Saya itu rencananya awal itu hanya ini ya hanya membuat kesepakatan aja. Buat kesepakatan. Kesepakatan kelas saja ketika Ibu ada lagi nggak Pak? Terus saya kepikiran sepintas, oh iya anak-anak saya ini aktif ya. Jadi kalau hanya kesepakatan kelas kayaknya kok kurang maksimal gitu. Kayaknya harus dengan ice breaking juga gitu. Jadi lega terus ada kok tiba-tiba kepancing gitu loh. Oh iya, kok harus usul ini juga gitu. Ada inisiatif lain gitu. Itu sih Bu yang saya rasakan tadi. Oke, kalau begitu saya tunggu ceritanya nanti ya Pak. Sepertinya rencana Bapak ini kan ada banyak, ada 2 tadi Mm-mm. kesepakatan dan juga ice breaking. Pokoknya saya tunggu ceritanya nanti di hari Rabu pagi ya Pak. Oke Bu, ya siap siap. Nanti Rabu pagi tak ceritakan. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Doakan ya Bu. Iya, terima kasih loh Pak. Saya juga mendengarkan sharing dari Bapak ini merasa senang gitu, Mm. karena Bapak bisa sharing-sharing. Oke ya Bu. Ini terima kasih Bu waktunya. Ini karena sudah jam masuk kelas 6. Ini saya juga sudah ditunggu. Eh, jadi saya izin ya Bu. Saya masuk ke kelas 6 duluan ya. Oke Pak, Oke, silakan. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.